Mudah-mudahan resep ala Juna. Satu, ada berita dari Muara Sabak, Tanjung Jabung North ya, Tanjung Jabung Timur, North Tanjung Jabung. Kali ini ada 6 ekor remaja yang terjaring razia karena sedang minum tua dan mabuk lem. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjab Timur menggelar patroli dan razia rutin di seputaran wilayah perkantoran Tanjab Timur. Hasilnya ada 6 remaja terjaring razia saat sedang berkumpul mabuk lem dan minum tua di rumah balai adat Tanjab Timur. Keenam remaja tersebut langsung diamankan dan dibawa ke kantor Pol PP Tanjab Timur. Selanjutnya keenam remaja itu dilakukan pembinaan agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Masing-masing orang tua remaja tersebut juga akan dipanggil untuk menjemput anak orangku dengan tetap diberikan pembinaan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tanjab Timur Henry menuturkan, kata-kata remaja itu masih duduk di bangku SMP dan sekok lagi baru saja tamat SMA. Namun keenam remaja itu masih di bawah umur. Untuk identitas dari keenam remaja tersebut, 5 orang berasal dari Muaro Sabak Timur dan seorang dari Muaro Sabak Barat. Ya, anak-anak yang terjaring kita kan patroli rutin. Anak-anak konsumsi uang, terus juga ngelem. Jadi ini yang kita bisa kita amankan kan bahwa nampak negatif. Ini kita emang patroli rutin. Nah, kebetulan tertangkap tangan, ya, jadi kita amankan. Sini ada 6 orang. Rama Admiral, Jack TV, ngabar. Nah, adik-adik mungkin saja belum lah pernah ngomong buat turun. Tapi yang disupport pemerintah tuh bir, anggur, ngaku dah tua tuh disupport, dibikin brand. Kalau anggur dibikinin orang tua, coba tua dibikinin brand. Ada nggak brand tua? Orang muda, serius nih ada nggak? Ada nggak? Seharusnya itu dijadikan UMKM, usaha kecil, menengah ke atas. Apa Jo UMKM? Usaha kecil nih. Hah? Usaha mikro, unit usaha unit mikro, kecil menengah. Itu dia ya. Tolong pemerintah diperhatikan. Setelah lanjut berita kedua. Iya, bukan tuh apa namanya itu yang berita kedua, yang di berita kedua airnya tampung dari pohon tuh. Pohon apa? Pohon apa? Ya? Ciu. Lupa pokoknya. Tua itulah. Dan juga lemnya itu sudah tahu itu sebuah lem yang bisa memabukkan. Kenapa masih dijual? Saya bertanya kepada Anda semua ya. Saya tahu itu sering digunakan untuk mabukkan. Kenapa Anda masih jual di supermarket, di ruko? Kenapa juga nyalain orang jualan lem? Yang kamu salahkan itu yang pakai lem. Oh, jelas-jelas fungsional lem itu untuk merekatkan, bukan untuk mabuk. Ya kan yang mabuk tuh cuma satu brand. Kenapa tidak diblokir brand itu? Masa mereka mau mabuk pakai lem kertas? Iya kan, nggak fungsionalnya kan beda-beda, lem kertas untuk kertas. Kalau yang fungsional, walaupun kita sudah tulis fungsional. Alah, sudahlah, emang manusianya aja yang emang nggak tahu. Lanjut berita kedua. Sebenarnya mereka tahu, tapi aduh, cepatlah berita kedua. Tapi mereka ingin. Aku ingat, Tiu namanya. Berita kedua. Ya, berita kedua ada dari Full River. Dari Full River Sungai Penuh ada 2 ekor pasangan muda dan mudi ya. Matamu. Pasangan muda dan pasangan mudi ya. Ada yang nggak asik nyabu nih. Ini dia berita yang ada. Penanganan kedua pasangan itu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada kontrakan tersebut kerap terjadi tindak pidana narkoba. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan.
Kasat Res Narkoba Polres Kerinci Ibtu Sabrizal mengatakan, Polres Kerinci menggerebek 2 kamar kontrakan di Desa Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit. Di kamar pertama, polisi menemukan pasangan bernama Tommy dan Desi tengah mengkonsumsi sabu. Dari tangan orang ko, polisi menemukan 3 paket sabu sebagai alat bukti. Polisi pun langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan sekok pasangan lagi yang ada di kamar bersebelahan dengan kamar pertama. Pasangan yang diamankan adalah Mutia dan Ferry. Orang ko mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Tommy. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan alat hisap sabu di kamar Tommy dan Desi karena sabu di kamar Tommy sudah habis dikonsumsi. Keduanya pun dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengkonsumsi sabu. Menurut pengakuan pelaku, barang haram tersebut dipasok dari Sumatera Barat. Ada kurir yang mengantar ke kota Sungai Penuh dan transaksinya pun dilakukan di jalan yang sepi. Kasat Res Narkoba Polres Kerinci menjelaskan, Desi dan Tommy sudah lama menjadi target operasi Orangko. Kedua pasangan Iko ditahan secara terpisah. Tommy dan Perry ditahan di Polres Kerinci, sementara Desi dan Mutia ditahan di Polsek Kota Sungai Penuh. Untuk pelaku ini, Desi Rusmiati dan Tommy ini memang sudah merupakan target kita. Sudah lama, cuma kan kita belum pembuktiannya. Buktinya pada saat kita geledah ada ditemukan 3 paket sabu. Penderi, Jack TV ngabari. Lagi berita Dari Ciendra, itu ada kabupatennya Ciendra yang itu ada pelaku curanmor di Tarulangun ya. Itu babak belur di amuk massa. Ini betul. Ikulah detik-detik amuk massa yang berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Pelaku ditangkap pada Rabu 29 Juli sekira pukul 11 malam. Pelaku sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor hasil curian. Namun pelaku tertangkap saat terjatuh dari sepeda motor di Desa Panti, Kecamatan Cerminan, Gedang. Pelaku terburu-buru karena diteriaki maling dan juga dikejar warga. Setelah tertangkap dengan spontan, massa langsung menghakimi pelaku. Terlihat pelaku tidak berdaya saat diamuk massa, beruntung nyawa korban masih sempat diamankan polisi. Hingga korban akhirnya dibawa ke Mapolres Sarolangun. Selamat Riyadi, Jack TV ngabar. Nah, ini salah satu budaya ya. Tuh. Budaya mengeroyok dan menghakimi. Memang orang Sarolangun suka begitu. Enggak juga sih, semua orang kayaknya kalau emang ada kesempatan untuk ngeroyok seperti itu dengan semangat dan sukacita ya. Jadi semoga masyarakat juga ini juga sih tidak melakukan hal-hal seperti itu karena ditakutkan terjadi yang tindakan yang terlewat akhirnya meninggal dunia. Amin. Itulah dia ganti. Lanjut berita kedua. Ya, kita berita kedua apa nih? Ya, heboh ya. Ini ada di Heboh ya. ada yang heboh di Merangin, yaitu penemuan potongan tangan dan juga Ini dia Anda beritanya. yang memotong pembicaraan saya. Warga Bangko Kabupaten Merangin yang melintas di depan Melati Swalayan pada Kamis subuh dikejutkan dengan penemuan potongan tubuh manusia berupa tangan dan kaki. Potongan tubuh manusia ditemukan di pinggir jalan lintas. Setelah dilakukan pengecekan, diduga potongan kaki dan tangan yang ditemukan merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Potongan tubuh manusia tersebut adalah Ahmad Sahlan, 19 tahun, warga desa Titian Teras, Kecamatan Batang Masumai. Saat kecelakaan, korban menggunakan sepeda motor jenis Jupiter. Pasca kecelakaan maut tersebut, korban sempat bernapas dan masih hidup. Melihat korban masih hidup, rekan korban yang kebetulan juga berada di lokasi kejadian langsung membawa korban ke rumah sakit. Namun saat ditangani oleh tim medis, nyawa korban tidak tertolong. Kasus kecelakaan lalu lintas Iko juga dibenarkan oleh Ibtu Adli selaku Kasat Lantas Polres Merangin. Kaki dan tangan yang ditemukan tersebut merupakan korban laka lantas, sedangkan tubuh korban lainnya sudah dibawa ke rumah sakit.
Berdasarkan hasil olah TKP sementara, kejadian tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Kakinya putus sama tangannya karena dalam kecepatan tinggi itu dia menabrak tiang lampu di median jalan. Riko Saputra, Jack TV, ngabari. Balik lagi di belum saya Anda balik ke Pekan Keputusan Bapak di segmen ketiga ini berita dari Flower ya. Ada itu betul. caleg Gerindra ya. Itu mantan komisioner KPU Bungo ditangkap polisi karena menipu caleg Gerindra. Ini berpengaruh ya. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, Muspal, akhirnya ditangkap polisi. Komisioner KPU Bungo terlibat kasus tindak pidana penipuan kepada seorang calon anggota DPRD Provinsi Jambi pada pemilu tahun 2019. Wakapolres Bungo Kompol Yuda dalam konferensi pers mengatakan, kasus tindak pidana penipuan itu tidak dilakukan sendiri oleh Muspal, akan tetapi melalui perantara seorang paranormal bernama Suhermanto, warga Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Provinsi Jambi. Keduanya ditangkap karena terlibat kasus tindak pidana penipuan dengan seorang korban yakni caleg bernama Ali, warga dusun Lubuk Landai, Kabupaten Bungo. Dikatakan Wakapolres untuk modus operandi berawal pada tahun 2018. Korban Ali membawa anaknya berobat ke saudara Suhermanto. Pada saat itu, tersangka Ali menceritakan kalau dirinya mencalon anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Gerindra. Suhermanto yang berprofesi sebagai paranormal menyebutkan kepada Ali bahwa dia dekat dengan seorang anggota KPU Bungo bernama Muspal. Dari situlah cerita berlanjut ke masalah bisa membantu suara oleh tersangka kepada korban. Jumlah duit diterima tersangka dari korban sebesar 332 juta rupiah. Namun usai pemilihan korban Ali tidak mendapatkan suara seperti yang dijanjikan Muspal. Ali kemudian gagal terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Ali melaporkan kasus penipuan itu ke DKPP dan kepolisian. Muspal akhirnya dipecat sebagai anggota KPU Bungo dan kemudian Muspal ditangkap polisi. Tersangka Muspal dan Suhermanto dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Tersangka sudah kita tetapkan sebanyak 2 orang ada di dalam kita ini, di mana tersangka ini memiliki peran masing-masing dengan identitas tersangka yaitu Saudara Muspal SPB bin Muslim, waktu itu menjabat sebagai komisioner KPU dan jabatan sebagai ketua sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan SDM. Ilham, Jack TV, ngabari. Nah, ini salah satu kasus juga ya, di mana kasusnya sudah cukup lama di Pileg kemarin, yang anggota komisioner ini mengaku bisa membantu dengan menambahkan suara kepada sang caleg. Jadi itu menipu. Dan akhirnya ternyata tidak terbukti dia bisa nambah suara. Gitu. Dan Dan juga juga anggota yang ini caleg yang duduk pasti nggak dilaporkan, itu ya kan? penipuan begitu bisa dilaporkan ya. Bisa lah. Kalau penipuan misalnya kan kita bertanya, hey, Sudah lanjut ke berita kedua di segmen ini. Aku udah tahu arahnya mau kemana. Lanjut berita kedua. Di segmen ini ada berita belum dari juga ya? Belum, tomorrow. Ternyata tomorrow. Not happen. Tidak ada apa-apa. Yes, tomorrow again and again. Like this, Like this, like those. and Lanjut berita. in the night I call him and he said no, tomorrow every day tomorrow. Dan once talk, insya Allah. Oh yeah, I fighting, I usahakan ya. Lanjut berita kedua di segmen ketiga nih. Lanjut, kita ini ada mantan model arisan bodong yang menipu. Mantan model membuat arisan bodong, bukan mantan model arisan bodong. Jadi dia mantan model terus dia membuat arisan. Iya, arisan bodong, dan sekarang modelnya itu bodong karena arisan bodong. Akhirnya Ini dia beritanya untuk Anda. Rabu siang, mantan model Provinsi Jambi perempuan berinisial RAK dilaporkan ke Mapolda Jambi
atas kasus arisan bodong. Mantan model Iko dilaporkan wanita bernama Dina Aulia, warga Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelotung, Kota Jambi. Dina Aulia datang bersama 5 orang korban lainnya. Pantauan JEK TV, beberapa orang korban arisan bodong tersebut mendatangi gedung penyidik Subdit 5 Cyber di Treskrim Sus Polda Jambi. Orangko mendatangi gedung Mapolda Jambi tersebut untuk menghadiri pemanggilan pertama terkait kasus tersebut. Dina, salah seorang korban, mengaku harus kehilangan duit hingga mencapai 46 juta rupiah. Duit tersebut telah ia berikan kepada terlapor untuk mengikuti arisan. Korban menjanjikan akan memberikan duit 2 kali lipat dari yang disetorkan. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, duit arisan tersebut tidak dikembalikan. Diketahui terlapor yang bekerja sebagai model Iko memanfaatkan media sosial Instagram untuk merayu calon korbannya. Terlapor menjanjikan kepada korbannya dapat menggandakan duit hingga beberapa kali lipat dengan mengikuti arisan tersebut. Menurut kepolisian, saat Iko ada sekira 30 orang yang menjadi korban arisan bodong Iko. Bahkan korbannya juga berasal dari luar provinsi Jambi. Diduga kerugian korban atas arisan bodong Iko mencapai 3 miliar rupiah. Melaporkan harta penipuan, investasi bodong, berikan investasi bodong. Rata-rata Seluruh anggota tadi ya? Iya. Itu kalau Mbak sendiri sudah berapa kali transaksi? Untuk korban berapa orang? Kalau yang di Jambi sekitar 20 lebih. Asar Patahangi, JEK TV, ngabari. Kembali lagi di segmen terakhir, ada berita dari mana, Om? Berita dari Kota Jambi nih, sepucuk Jambi 9 lurah, yaitu teritorialnya Pasha Ungu, nggak nyambung dong. Jelas Sepucuk Jambi 9 lurah kan provinsi. kalau kota apa? Tanah Pilih Pusako Batua. ya. Jadi dulu itu orang kaya hitam membekali Ngapa keluarga ke sana Enggak, ini sejarahnya. beritanya? pakai kapal pencalang sama Angso Duo, akhirnya mendarat di tanah pilih Pusako Batua. Terjadilah sekarang Kota Jambi ya. Ya udah terakhir. Jadi ya, kali ini ada berita Udah darinya. dari Kota Jambi, ada 24 ASN pemerintah Provinsi Jambi yang dipecat karena terlibat korupsi. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, selama periode tahun 2018 hingga 2020, terdapat 24 orang ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dipecat. 24 orang ASN tersebut diberhentikan secara tidak hormat atas tindakan korupsi. PLT Kepala BKD Provinsi Jambi Pak Hari mengatakan, pemberhentian 24 orang ASN tersebut dilakukan setelah ada hasil pembuktian dalam persidangan yang menyatakan bersalah. Pak Hari menambahkan untuk saat Iko pihaknya masih menunggu status salah satu ASN yang terlibat kasus narkotika. ASN tersebut saat Iko masih dalam proses hukum, di mana status ASN akan dipastikan setelah proses hukum selesai. Selain itu, untuk ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang mengundurkan diri terdapat 2 orang. Orangko adalah Wahyunita dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dengan alasan fokus mengurus keluarga, dan Ahmad Habibi yang merupakan guru di SMA Negeri 14 Moro Jambi dengan alasan nak fokus pada bisnis. Ita Rizky, JEK TV, ngabari. Ya, ini salah satu berita penting ya. Bahwasanya tindakannya sangat nyata dan juga untuk melakukan pembasmian terhadap oknum-oknum yang mengambil keuntungan. Ya, seperti bermain binomo ya. Ada keuntungan yang kita dapatkan. Itu Semoga masyarakat juga platform bisa trading yang melaporkan, aman. dan juga untuk para ASN juga jangan sampai terlena dengan jabatannya masing-masing ya. tidak Terima kasih ada kan Anda sudah menyaksikan Iko Berita Dapopo di di edisi kali ini. Terus saksikan JEK TV. Terima kasih juga sudah menonton kami selama 1 jam tanpa bosan. Follow Instagram kami. Follow Instagram kami, JEK TV Instagram ulang tahun. JEK TV, dan juga selamat ulang tahun kepada stasiun kebanggaan kita. Apa sih? Stasiun inspirasi kita, yaitu Jambi Express Televisi yang ke-11 tahun ya. sangat menginspirasi kita ya untuk mencari omset
jalan-jalan lain. Ya sangat menginspirasi Jadi kita. kalau kita udah terdesak, Betul. dapatnya lebih banyak. Iya. Ya, itu. Karena itulah dia kehidupan, harus ada. Bisa kembali bantu. Lah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini.